Kita akan coba lihat ya, chapter 3 separuh yang ke belakang ya malam ini. Minggu lalu Bu Junita udah menjelaskan ya berbagai hal kenapa kita beralih menjadi komunikasi digital. Karena basically sinyal digital itu lebih tahan terhadap error dan ada kemungkinan juga melakukan error correction dan error detection ya dengan lebih mudah. Sehingga secara umum sistem komunikasi digital itu memang, lebih kuat terhadap error ya. Lalu juga di kuliah yang lalu Bapak-bapak juga udah melihat ya bahwa ada batasan ya, eee, terhadap kemampuan transmisi data di dalam medium apapun, yang secara teoritis diteorikan, ditemukan oleh 2 orang ya, namanya Harry Nyquist, yang satu lagi namanya Claude Shannon. Ya ini 2 orang engineer yang berbeda, teorinya juga berbeda, tapi sama-sama merumuskan satu teori sebenarnya medium itu batasnya berapa sih bisa melewatkan data rate begitu ya. Nah, ini saya ringkas lagi ya secara cepat supaya Bapak-bapak bisa paham dan nggak lupa. Mungkin pembahasannya di minggu lalu lebih detail ya oleh Bu Junita. Nah, yang diketengahkan oleh Harry Nyquist itu adalah kalau medium itu nggak ada noise sama sekali ya, saya lewatkan data, medium itu selalu punya keterbatasan bandwidth ya, karena nggak ada, bandwidth yang tak terhingga. Ya. Dan kalau bandwidth itu terbatas, sudah pasti, sinyal saya dan kalau sinyal saya pulsa-pulsa kotak seperti ini ya, buat bapak-bapak yang belajar sinyal dan sistem tahu, bahwa bandwidth dari sinyal kotak sebenarnya tak terhingga ya. Karena kalau kita Fourier transform ke frekuensi domain itu sinus X per X, dari minus tak hingga sampai tak terhingga. Nah begitu medium kita terhingga bandwidth-nya, langsung sinyal kotak kita tuh terdistorsi. Ya sehingga kotak kita tuh melebar, terus buntutnya itu bisa menabrak, pulsa yang di depan dan di belakangnya begitu ya. Nah jadi, Harry Nyquist itu bilang kapan ya batasnya, di mana sinyal itu tidak timbul intersimbol interference. Nah begitu kita paksa lebih cepat lagi dari itu, kalau pulsa kita makin sempit, kalau makin sempit dia melebar dan lebarannya itu lebar, dan lebarnya lebaran itu ditentukan oleh bandwidth kita. Kalau bandwidth kita sempit dia terdistorsi ya lebarnya makin parah begitu ya. Nah kapan-kapan pulsa kita itu saling melebar kena intersimbol interference dan, error-nya terlampau besar ya sehingga tidak bisa lagi kita paksa, lebih cepat dari itu data rate kita. Ya jadi yang disebutkan Harry Nyquist itu batas keras medium dengan bandwidth tertentu tanpa noise sama sekali. Ya, sehingga dia bilang, kecepatan simbol ya, simbol rate itu maksimumnya adalah 2 kali bandwidth. Ya, itu teoritis banget ya, belum ngomong noise, belum ngomong ada, gangguan apa-apa di medium. Mediumnya bersih total, tapi bandwidth-nya terbatas. Itu aja udah membatasi data rate kita ya. Nah lalu, Shannon ini merumuskan sesuatu yang lain ya. Dia bilang, "Oke, sekarang given ada error." Ya, begitu ada error, noise kita itu biasanya dimodelkan dengan white Gaussian noise begitu ya. Yang paling sederhana, noise itu begitu. White artinya semua frekuensi kita anggap kita pukul rata, lalu Gaussian itu, artinya probabilitasnya fungsinya seperti, fungsi Gauss ya. Karena perubahan amplitudo yang terlampau besar mungkin terjadinya jarang. Yang sering adalah di sekitar amplitudo sinyal kita begitu ya. Nah, kalau ada noise, maka apa yang terjadi dengan, kapasitas channel kita? Ya Shannon itu menteorikan ya, kalau medium kita itu punya kapasitas tertentu dengan tingkat noise tertentu, maka kalau, bitrate saya atau data rate saya R itu masih lebih kecil dari kapasitas C, maka error selalu bisa saya tekan. Sampai praktis, 0, begitu ya. Jadi dengan kata lain, Shannon tuh bilang ya bahwa secara matematik kalau diturunin rumusnya ya, maka, kalau channel itu bernoise ya, katakanlah begitu, saya tetap bisa tekan errornya jadi 0. Yang penting adalah saya tuh punya teknik kode tertentu yang paling efisien untuk kondisi channel itu yang memang ada noise-nya dan dengan coding itu saya bisa menekan
errornya jadi nol practically. Tapi kata Shannon, kalau data rate saya yang saya berusaha lewatkan di medium saya lebih besar dari channel capacity, dan channel capacity-nya udah memperhitungkan noise ya, dalam bentuk signal to noise ratio. Kalau saya paksa lebih besar dari channel capacity, apapun yang saya lakukan, seberapa pintar pun saya dengan coding saya nggak bisa lagi memaksa error itu jadi nol. Ya. Jadi Shannon tuh bilang selama data rate itu lebih kecil dari channel capacity, saya aman. Saya cuma perlu cerdas menghasilkan coding yang bisa menekan error saya. Kalau saya paksa data rate-nya lebih besar dari channel capacity C, apapun yang saya lakukan, coding apapun yang paling cerdas nggak bisa lagi menekan error jadi nol. Ya. Nah, hebatnya adalah Shannon itu menemukan teori ini ya, hanya dengan menurunkan matematika di channelnya ya, tanpa dia merumuskan satu coding apapun ya. Justru karena teori Shannon ini menggemparkan ya dan menggoncangkan dunia telekomunikasi, lalu berkembanglah bermacam-macam teknik misalnya untuk eee channel coding ya, untuk koreksi data dan lain sebagainya. Karena meyakini selama data rate itu masih lebih kecil dari channel capacity, saya itu harusnya bisa punya teknik-teknik coding tertentu untuk menekan error saya sampai nol gitu. Nah cuman teknik codingnya apa ya, Shannon nggak bilang. Cuma Shannon tuh kayak Einstein gitu ya, bisa bilang, "Nih batasnya di sini nih, kecepatan cahaya," gitu misalnya ya. Dan, di dalam teorinya Shannon tuh bilang, "Nih batasnya kecepatan bitrate di medium tuh segini. Ya kalau kamu masih jauh sekali dari situ berarti coding kamu nggak bagus ya, berarti ada teknik coding tertentu yang bisa, mendorong kita mendekati channel capacity kita." Ya. Nah sehingga pembahasan di chapter 3 Garcia ini akhirnya berlanjut dengan metode coding-coding tertentu, ya. Nah, tapi yang di awalnya yang dibahas adalah coding-coding yang memang sifatnya menerjemahkan, rangkaian apa, bit logika ya 1, 0 ke dalam, sinyal fisik ya, karena itu yang dilakukan di physical layer ya. Kalau Bapak Bapak ingat, 7 OSI layer kita di layer yang paling bawah, tugasnya adalah, meng-convert jadi sinyal fisik supaya bisa terjadi transmisi ya. Nah, coding-coding yang ini, line coding istilahnya ya, atau, biasanya disebut juga dengan ini ya, catatan kaki 3 di sini saya tulis, eee, yang sering dipakai juga adalah pulse code modulation ya. Jadi kalau baca buku terus ada yang tulis pulse code modulation, itu sama dengan line coding yang disebut di sini oleh, Garcia juga ya. Nah ini, secara sejarah ini munculnya di kabel. Ya jadi kalau saya punya sistem digital, saya punya rangkaian, informasi logika 01, saya mau lewatin di kabel gitu ya, ini, pilihan-pilihannya nih melakukan coding ya. Tadi Pak Yoris udah bahas ya, variasi-variasinya. Yang NRZ sih agak mudah dimengerti ya. Yang kita lihat yang paling simpel ya memang unipolar ini, cuman, problemnya adalah kalau ada deretan 1 atau 0 panjang nggak ada perubahan. Yang polar ini dia begitu, masuk ke nol, dia ganti ya menjadi negatif, jadi lebih, ada perbedaannya sinyalnya. Cuman kalau deretan 1 atau 0 panjang tetap masih ada problem ya, sehingga yang inverted ini yang diferensial ini lebih menolong ya, karena di dalam deretan yang 1 panjang, begitu 1 dia langsung bolak-balik ya, sinyalnya antara high dan low. Nah, yang agak sulit dimengerti tadi agak sulit diterangkan oleh Pak Yoris juga bagian Manchester encoding dengan yang diferensial ya. Nah, tapi segala sesuatu yang katanya diferensial itu melihat perbedaan antara code yang sekarang misalnya kalau ini 0 dengan code yang sebelumnya 1. Ya jadi 1 berubah ke 0 sama 0 berubah ke 1 itu, dianggap berbeda ya, makanya dilihat perbedaannya begitu ya. Jadi kalau, sebelumnya 1 maka ini tetap sama ya, tapi kalau sebelumnya 0, maka ininya gelombangnya berubah, begitu ya. Lalu ini balik ke 0 sebelumnya kan 1 dia tetap sama lagi, begitu, sebelumnya 0 dia ada perubahan gelombang ya. Nah tadi udah disebutkan oleh Pak Yoris, kalau Manchester ya, varian-varian Manchester itu di tengah bit itu ada perubahan. Ya ini menolong clocking ya, sehingga, device-device komunikasi digital itu lebih mudah untuk mendeteksi clockingnya. Jadi untuk melakukan sinkronisasi ini bit yang keberapa itu jadi lebih enteng ya. Nah ini spektrum yang kita lihat ya, yang biasanya dipakai engineer untuk mempertimbangkan untung ruginya ya line coding tertentu.
Nah, kita lihat yang bipolar ya, ini tuh frekuensi DC-nya nggak ada ya, di frekuensi nol nggak ada sinyal, sedangkan yang NRZ tuh ada. Karena dengan mudah ya kita lihat yang NRZ ini varian-variannya, kalau sinyalnya nggak bergerak ya, dia cenderung ada kayak sinyal DC tertentu ya. Kalau yang lain-lain ini kan cenderung lebih konstan bergerak ya, termasuk yang bipolar ya, sehingga sinyal DC ini nggak ada. Nah, ini jadi masalah ya di, jaringan telepon kabel mula-mula, karena telepon kabel mula-mula itu kadang-kadang dioptimasi ya, dipasangi supaya redamannya itu bisa jaraknya lebih jauh ya, dan dioptimasi untuk bandwidth-nya itu, eee, untuk sinyal suara, karena khusus telepon kabel di awal yang ditangani cuman sinyal suara aja yang punya bandwidth spesifik ya, antara 0 sampai 2000 hertz. Nah, mediumnya itu kabel teleponnya suka dioptimasi ditambahin kapasitor-kapasitor atau, untuk kopling ya, supaya punya sifat tertentu yang lebih menguntungkan untuk sinyal suara. Padahal kita tahu kapasitor tuh nggak melewatkan DC, ya jadi kalau, eee, begitu kabel telepon itu berubah ya dipakai untuk sistem digital, terus coding kita ada komponen DC ini di line coding kita, eee, begitu lewat kabel telepon lama yang dioptimasi untuk nggak, dipasangin kapasitor gitu ya, nah itu kena tuh sinyal DC-nya hilang. Ya, jadi pemilihan line coding digital terutama mempertimbangkan juga ya problem-problem tua seperti itu ya. Zaman sekarang sih telepon kabel semua cenderung digital sudah ya. Jadi mungkin problem sisa dari yang lama itu legacy system itu udah nggak terlalu problem ya. Tapi di Garcia ada pembahasan ini komponen sinyal DC itu, jadi problem pada sistem komunikasi yang tidak melewatkan frekuensi rendah. Jadi kalau sistem kita seperti itu ya, nggak melewatkan sinyal DC, yang bipolar ini yang lebih cocok ya. Dan tentu yang Manchester juga nggak ada sinyal DC-nya ya, ini kelihatan. Tapi yang Manchester juga bandwidth-nya lebih gede. Ya itu problemnya, kalau medium kabel kita bandwidth-nya terbatas, nggak bisa ngelewatin Manchester, maka pilihannya yang bipolar. Ya jadi dengan berbagai, variasi line coding itu kita punya cara ya, punya pilihan, paling tidak ya, untuk kondisi sistem kita line coding mana yang paling cocok, ya. Nah lalu diskusi Garcia itu beralih kepada yang disebut dengan modulasi. Ya ini kalau Bapak-Bapak lihat sebenarnya, substansinya sama ya, merubah, eee, informasi biner 01 menjadi semacam goyangan fisik. Ya cuman yang sekarang ini sinyalnya itu ditumpangin ke carrier tertentu ya, istilahnya carrier itu jadi, sinyal sinus yang punya frekuensi tinggi, jauh lebih tinggi daripada sinyalnya, ya. Nah ini sebenarnya, teknik modulasi band pass ini ya, berkembangnya karena, komunikasi wireless. Ya problemnya adalah untuk komunikasi wireless, kita tuh harus punya antena. Lalu antenanya harus memancarkan gelombang radionya ya. Apa nggak bisa ya 1010-nya kita pakai line coding gitu aja, kita fit in ke antena terus kita pancarin? Ya bisa sih, tapi ada problemnya. Ya problemnya adalah antena itu, panjangnya antena itu tergantung dari frekuensi sinyal kita, ya kan dia harus beresonansi dengan frekuensinya. Masalahnya kalau frekuensi kita rendah ya, kalau sinyal biner kita itu ya di area sinyal suara gitu misalnya, di bawah 2 kHz gitu ya, nanti antena kita sangat panjang. Karena lambdanya kalau frekuensi rendah lambdanya gede ya. Jadi kan kita nggak mau ya punya radio tapi antenanya setinggi tiang listrik gitu misalnya ya. Jadi supaya antena itu bisa di-handle gitu ya, kita pakai sinyal yang frekuensinya lebih tinggi. Ya makanya antena kita bisa kecil aja ya, antena teleskop, even di radio-radio kuno itu ya dipanjangin paling, ordernya meter gitu ya. Nah sehingga sinyal-sinyal 10 kita itu kita tumpangkan di, carrier yang frekuensinya lebih tinggi ini, ya. Kalau radio FM misalnya frekuensinya di order megahertz gitu ya. Nah, tinggal cara menumpangkannya, ada berbagai cara ya. Kalau, saya variasiin amplitudonya aja namanya ASK ya, dan, Bapak-bapak ingat kalau di sistem yang tua namanya amplitude modulation AM, itu untuk sistem analog ya. Tapi untuk sistem digital namanya selalu shift keying ya, karena, kita tuh meng-key 01-nya itu ya lewat tumpangan di sinyal carrier kita gitu ya. Dan kalau amplitude yang kita keying gitu ya, itu namanya amplitude shift keying.
Nah, tapi kita juga bisa variasiin frekuensi carrier kita ya. Kalau renggang jadi nol, kalau satu jadi yang lebih rapat ya, itu namanya frekuensi shifting. Kalau yang kita variasiin fasenya ya, kita goyang ya, mulai sinusnya kapan, di fase berapa derajat gitu ya, maka kita punya phase shifting ya. Nah, biasanya noise itu bentuknya adalah amplitudo yang berubah ya. Jadi mungkin yang paling kuno ASK ini yang polos seperti ini jarang dipakai ya. Tapi varian-varian dari FSK dan PSK itu yang lebih sering dipakai ya. Lalu di buku Garcia ini juga ada cara deteksi sinyal PSK sederhana yang dijelaskan ya. Jadi kalau sinyal phase shifting-nya udah dimodulasi seperti ini, caranya melakukan demodulasi di receiver gampang katanya, tinggal dikaliin sama sinyal ini ya, 2A cos kuadrat eh, 2 pi FCT ya. FC adalah frekuensi carrier-nya, jadi frekuensi sinyal PSK-nya berapa ya. Lalu kita secara matematik itu dapat frekuensi yang 2 kali lebih rapat ya. Dan 2 kali lebih rapat ini ada envelope-nya ya, ada amplopnya yang sebenarnya adalah amplitudo dari sinyal digital kita ya, 1011-nya ini. Ya jadi ini kalau kita Fourier transform nih ada informasi frekuensi rendahnya yang menyimpan sinyal kita ini 101101, lalu ada frekuensi carrier-nya yang jauh lebih tinggi ya, even 2 kali lebih tinggi daripada carrier aslinya. Sehingga kalau ada informasi di frekuensi rendah terus di frekuensi tinggi kita lewatin ke low pass filter, nanti kita nangkep 101101-nya ini karena itu ada di frekuensi rendah gitu ya. Jadi di receiver itu yang dilakukan tinggal sinyal PSK-nya dikalikan ya pakai rangkaian pengali gitu ya. Terus habis itu di low pass filter, langsung kita dapat sinyal aslinya lagi ya. Biasanya sih teknik-teknik deteksi itu sering memainkan teknik-teknik seperti itu ya, dioperasiin sedikit sinyalnya, lalu habis itu dilewatin ke low pass filter. Nah, di dalam sistem-sistem komunikasi yang paling mutakhir ya, seperti 4G gitu misalnya ya, biasanya modulasi itu nggak ada yang simple lagi, yang dipakai biasanya QAM. Ya karena QAM ini quadrature amplitude modulation ya, memanfaatkan baik fasa maupun amplitudo sekalian. Ya jadi kita tuh seperti punya konfigurasi bit yang kompleks ya. Jadi ada sumbu realnya dan ada sumbu kompleksnya ya imajiner. Dan kalau buat engineer elektro kita tahu ya ini secara matematis bisa kita tulis menjadi matematika bilangan kompleks. Jadi langsung beres. Kalau kita mau berhitung dengan sangat mudah bisa kita lakukan. Secara rangkaian sinyal kita yang real ini nanti dikalikan dengan carrier cost ya yang punya frekuensi FC tertentu yang sinyal imajinernya dikalikan dengan gelombang sinus ya, sehingga kita tuh punya konfigurasi modulasi 2 dimensi ya, ada yang real, ada yang imajiner. Nah, lalu saya tuh bisa punya beberapa titik di dalam konstelasi sinyal saya. Kalau saya punya 4 titik seperti ini ya, 4 QAM, berarti ada fasa tertentu yang saya pakai ya perbedaannya. Tapi ini kebetulan amplitudenya sama nih ya karena saya cuma punya 4 titik seperti ini ya. Nah, kalau saya punya 4 titik simbol, setiap titik itu bisa melambangkan 2 bit. Ya, jadi kalau saya kirim titik yang ini bisa saya secara konfigurasi saya bilang ini 00 ya. Lalu ini 10, ini 01, ini 11 gitu misalnya ya. Kalau saya punya 16 titik, 16 QAM, ya maka saya setiap kali transmisi satu simbol itu isinya bisa 4 bit ya. Jadi salah satu simbol ini bisa saja isinya 0000 ya, lalu yang berikutnya 0001 karena saya punya 16 kemungkinan begitu ya. Nah, di dalam sistem komunikasi yang modern kadang-kadang modulasi QAM-nya sangat tinggi, ya bisa 32 QAM atau 64 QAM, bahkan 128 QAM ya. Karena dengan demikian begitu saya transmisi satu simbol, itu jumlah bit yang direpresentasikan oleh satu simbol itu saja jadi banyak ya, sehingga teknik meningkatkan data rate ya salah satunya adalah pakai modulasi tingkat tinggi yang QAM ini. Tapi Bapak-bapak juga langsung lihat problemnya ya. Kalau saya punya konstelasi simbol yang rapet gitu ya dan padat begitu ya. Kalau kena hajar noise, simbol saya itu titiknya bergeser. Ya basically
di receiver ya, saya tuh nggak pernah terima titik yang rapi konfigurasinya seperti ini, tapi sebenarnya saya terima awan ya. Ini goyang-goyang nih titik ini tergantung noise saya, gitu ya. Dan kalau noise saya besar, dia goyangannya besar ya, awan saya besar. Jadi saya seperti punya awan Gaussian ya di sekeliling simbol saya itu. Kalau noise saya kecil, awannya kecil juga, gitu ya. Sehingga awan saya itu lebih ngumpul ya di titik-titik simbolnya. Nah, jadi kalau error terlalu besar dan saya pakai tingkat modulasi yang terlalu tinggi, bit saya tuh terlalu gampang berubah ya, sehingga pada kenyataannya sistem komunikasi saya ya, kalau noise-nya sangat besar, lama-lama bit error-nya jadi tinggi juga ya. Sehingga kalau saya paksa pakai modulasi yang tinggi untuk data rate-nya tinggi, begitu error-nya jadi sangat tinggi, terpaksa sistem saya minta lagi juga kalau error-nya dia udah nggak tahan ya, "Kirim lagi dong, yang tadi error-nya parah," gitu misalnya ya. Dan begitu terjadi komunikasi bolak-balik minta kirim lagi ya, tuh data rate turun. Ya jadi secara fisik memang ada tembok semacam, apa, realitas fisik dari medium kita itu yang kita nggak bisa push sedemikian rupa ya, pakai coding ya, eee, entah coding QAM, coding apapun ya, yang ada tembok fisik itu yang kita tidak bisa lampaui. Ya, kalau medium kita punya sifat, punya noise tertentu. Itulah yang secara teoritis itu diteorikan oleh Shannon ya, dengan sangat luar biasa. Bahkan sebelum perkembangan, seluruh teknik-teknik coding yang ada, dia udah tulis rumusnya duluan, terus membayangkan abstraksi medium itu seperti itu ya, dan terus menuliskan rumusnya yang basically sangat pendek begitu ya, tapi merupakan memberikan batas ya yang dikejar-kejar, seumur hidup oleh para engineer berikutnya ya, yang menemukan teknik-teknik coding tertentu, gitu. Nah, sebelum lanjut ke medium-medium, apa ada pertanyaan atau komentar dari Bapak-bapak soal coding kita? Pak, saya Ya, mau nanya ya Pak. sedikit. Tadi kan yang phase shifting itu kan dia perubahannya tiba-tiba gitu kan, Pak. Bukannya kalau perubahan yang tiba-tiba itu sistemnya bisa baca kalau itu tuh error gitu. Kalau perubahannya tiba-tiba. Gitu. Iya, jadi perubahan tiba-tiba itu, problemnya nggak tentu di error ya. Karena kan sebenarnya pulsa itu sendiri udah selalu perubahannya tiba-tiba ya, logika 01-nya itu ya. Heeh, jadi kalau, sinkronisasi itu bagus ya, yang penting baik transmitter sama receiver itu bisa setuju ya, detak, clockingnya, biasanya nggak ada masalah. Ya karena dia ngambil pada saat, sinyal itu pulsanya udah stabil ya. Berubah tiba-tibanya kan ada di sudut-sudut itu ya. Nah cuman memang jadi problem ya, bahwa kalau codingan kita itu nggak mulus, begitu ya, itu, sebenarnya bandwidth kita itu agak bermasalah karena kalau kita, kuliah sinyal dan sistem kita tahu berubah tiba-tiba itu selalu mengindikasikan ada bandwidth yang rada melebar dan cenderung nggak terhingga gitu ya. Bandwidth-nya itu nggak rapi, terkungkung di tempat tertentu ya. Jadi artinya juga sinyal radio kita atau apa, nanti di udara itu sebenarnya muncul di luar band-nya itu, sisa-sisa tertentu ya dari, teknik coding kita itu yang kagak mulus gitu ya. Di tempat tertentu ada perubahan mendadak gitu ya. Nah sehingga interferensi ke yang lain-lain ya, itu lebih tinggi. Akhirnya adalah kita harus pakai band gap ya, frekuensi yang kita nggak boleh pakai karena berusaha ada jarak ya dengan sistem yang di sebelahnya supaya nggak terlalu mengganggu ya. Itu mengakibatkan inefisiensi tersendiri ya. Jadi, itu komentar itu benar ya. Pada kenyataannya engineer akhirnya mengembangkan ya sistem-sistem yang walaupun pakai PSK tapi lebih mulus gitu ya. Nah misalnya sistem GSM kita itu pakai, teknik yang disebut dengan minimum shifting dan Gaussian minimum shifting ya, GMSK. Ya jadi, itu sebenarnya varian dari PSK dan FSK. Cuman bahkan FSK sendiri kan walaupun kelihatan sinyalnya mulus, tapi dia kan agak ada pergeseran juga ya karena rapat renggang gitu ya. Nah itu tuh bisa dialusin ya, dikasih fungsi Gaussian lagi terus dibuat supaya pergeseran frekuensi itu minimum ya, sehingga namanya Gaussian minimum shifting. Dan begitu alus, bentuk frekuensi GSM itu jadi lebih optimal gitu ya, menempati bandwidth tertentu gitu ya. Jadi teknik GSM itu udah cukup
rumit dan cukup sulit ya, puluhan tahun orang optimasi supaya di udara itu, coding-annya bagus gitu ya. Nah cuman di textbook biasanya kita nggak bahas yang terlampau ruwet gitu, eee, biasanya sih varian yang gampang ditangkap mata, ada perbedaannya ya, seperti yang Garcia sajikan itu ya, ASK, FSK, dan PSK. Mmm, iya. Oke, terima kasih Pak. Thank you Pak untuk pengamatannya. Ada pertanyaan, komentar lain dari teman-teman? Nah, saya lanjut ya. Ini saya mau komentarin sedikit tentang medium, Bapak-bapak bisa baca di, Garcia dengan lebih detail ya. Medium kita itu ini ada deretan frekuensinya dan di bawah ini wavelength ya. Jadi biasanya kalau yang biasa di telekomunikasi itu bisa nyebut misalnya, oh ini daerah, milimeteran ya, misalnya ya, ini 10⁻³ ini daerah milimeter nih. Itu maksudnya adalah frekuensinya itu 10⁻12 gitu ya. Nah daerah yang untuk wireless yang sangat potensial ini daerah microwave radio nih ya, gigahertz, itu yang untuk 4G, 5G ini berusaha dilelang sekarang itu ya, yang mau diulang lagi lelangnya karena tampaknya kurang memenuhi keinginan, pendapatan negaranya kurang begitu. Lalu, daerah yang agak tua ini broadband radio ini yang buat FM dan lain sebagainya ini 10⁻6 ya, daerah megahertz gitu ya. Nah daerah-daerah yang ke belakang ini daerah cahaya nih. Kalau cahaya biasanya lewatnya di fiber optik ya. Memang bisa aja ya pakai laser gitu, bapak-bapak mungkin udah belajar di teknologi laser juga ya. Tapi kalau kita tembakin laser ya buat komunikasi, dia butuhnya line of sight, dia nggak bisa nyebar kayak gitu, kayak gelombang radio ya, sifat gelombangnya berubah sedikit. Lalu karena laser itu sangat tipis dan lurus dan fokus, di sebelah sono butuh sinkronisasi supaya titiknya dapet gitu ya. Jadi ada kerumitan-kerumitan tersendiri ya, main cahaya. Ini daerah yang premium at least untuk sekarang kalau untuk wireless, di daerah microwave ini gitu ya. Dan, untuk 5G terutama millimeter wave ya, puluhan gigahertz, nah itu berusaha dimanfaatkan gitu ya. Tapi ada problem-problem ya. Karena makin tinggi frekuensinya, atenuasi di medium itu juga makin tinggi ya. Ini misalnya kurva atenuasi tertentu ya yang ditunjukkan oleh Garcia, ini kebetulan untuk, kabel ya, kabel twisted pair ya. Nah kita lihat biasanya kurva atenuasi itu diplot terhadap frekuensi ya, dan kita lihat makin tinggi frekuensinya, atenuasinya makin tinggi ya, jadi sinyalnya tuh lebih ngedrop ya. Sehingga ini juga langsung memperlihatkan kepada kita satu problem ya, padahal kita mau data rate tinggi. Kalau kita mau data rate tinggi, kita mau bandwidth-nya tinggi. Kalau kita mau bandwidth tinggi, kita mau pakai semua frekuensi yang ada. Tapi masalahnya medium-medium kita nggak pernah flat, frekuensi responsnya ya. Jadi selalu di frekuensi yang tinggi ini makin tinggi makin challenging begitu ya. Di udara juga gitu, wireless juga gitu ya, dan di kabel juga seperti ini. Ya. Dan kalau kabel, biasanya, yang menentukan redaman juga panjang, ya. Makanya tadi, Pak Sopyan ya yang bilang kabel koaksial itu jaraknya mungkin 200, 400 meteran, terus kabel Ethernet juga ada jarak ya, biasanya ordernya ratusan meter memang ya. Kalau kita paksa lebih dari itu ya bisa ya, cuman data rate-nya ngedrop ya, karena atenuasinya tambah, gangguannya lebih banyak, error-nya nanti lebih banyak juga gitu ya. Nah ini misalnya fiber optik nih, ini, bukan cuman nggak flat ya, tapi, non-linear banget ya. Kalau ini kayaknya masih agak rapi gitu. Kalau yang di fiber optik nih berantakan nih ya spektrumnya. Di daerah tertentu ya, di wavelength tertentu ini kayak nggak bisa dipakai ya, redamannya tinggi banget. Nah, secara historical ya, jadi yang premium nih, yang redamannya rendah itu di daerah 1300 nanometer dan 1550 nanometer nih. Ini kita lihat di daerah, sini 1300-an ya, sama 1500-an ya. Ya, jadi di daerah-daerah yang atenuasinya rendah ya, yang ada ngedrop cekung ini, itu yang jadi dimanfaatkan tuh, ya. Jadi walaupun bandwidth-nya fiber optik lebar ya, jauh lebih lebar dibanding medium-medium yang lain, tapi bukan tak terbatas juga ya, dibatasi oleh, eee, sifat atenuasi dari mediumnya kita, ya. Nah, ini juga ada pengantar sedikit 2 jenis fiber optik ya. Fiber optik yang dulu yang lebih murah, namanya multimode ya.
Jadi buatnya lebih gampang, tapi sinyal laser yang masuk itu nanti berpendar, eee, bukan laser ya, biasanya pakai pakai LED sih ya, cahayanya itu, eee melewati refleksi yang lebih lebih parah ya, jadi ada distorsi juga di dalam, multi-mode ini sehingga yang multi-mode ini biasanya, jarak tempuhnya itu lebih pendek ya daripada yang single mode ya. Fiber optik yang single mode lebih mahal, jaraknya bisa lebih jauh ya sampai kilometeran ordernya. Nah itu soal medium ya. Jadi, pilihan-pilihan medium itu juga terpaksa memperhatikan keterbatasan-keterbatasan itu ya. Dan sistem 5G misalnya yang diperdebatkan pada frekuensi yang sangat tinggi ya, cakupan base station-nya yang biasanya kalau di sistem 3G dan 4G itu bisa ordernya kilometer ya, tahu-tahu menyusut jadi, ratusan meter doang ya. Jadi bicaranya tuh harus bukan picosel tapi nanosel gitu kali ya. Dan itu jadi berasaannya adalah kita berasa kayak main 5G tapi rasanya kayak main WiFi ya, karena cakupannya jadi cuman ratusan meter ya. Cuman data rate-nya jadi jauh lebih tinggi memang daripada WiFi ya. Sehingga itu juga sifat yang semacam itu ya membuat handover jadi harus lebih sering, terus juga sifat radionya jadi nggak bisa tembus tembok ya dengan lebih susah gitu ya. Jadi akhirnya masuk ke ruangan selalu harus ada repeater dan sebagainya ya. Sehingga memang secara teknis ya perdebatannya adalah seberapa berguna sih 5G, apa 4G kita aja udah cukup ya. Sehingga skenario-skenario aplikasi yang dibayangkan orang ya adalah misalnya, kalau saya pakai 5G itu baru masuk akal, misalnya kalau di dalam gedung ya, saya punya transmisi data yang butuh bandwidth sangat tinggi, tapi saya buat cloud awan data itu lokal ya, di gedung itu ya. Misalnya rumah sakit, data, misalnya image processing buat pembedahan atau apa, ngumpul di cloud lokal di rumah sakit itu gitu ya. Ya udah saya pakai 5G gitu ya. Tapi kalau memperlakukan 5G seperti 3G atau 4G ya, terus supaya aplikasinya overlap dengan gaya yang tradisional itu, mungkin sih bisa susah ya. Sehingga paradigma pemanfaatannya juga jadi berbeda ya. Problemnya tentu adalah pertanyaannya, kalau orang tuh jadi ragu ya untuk lelang frekuensi, apakah saya benar ya punya aplikasi yang nanti benar bisa dijual ya secara bisnis case dan nanti ada konsumennya, sehingga investasi saya untuk sistem yang baru itu dan untuk frekuensi 5G-nya itu benar bisa balik ya, dan itu yang bisa menakutkan ya terutama di, saat-saat di mana ekonomi itu nggak stabil, ya. Nah ini, saya pingin dalam waktu 5 menit kasih lihat sedikit ya tentang Hamming error correction ini ya, karena ini adalah salah satu keuntungannya sistem digital yang sangat penting ya. Mungkin juga Bapak-bapak dapat di kuliah yang lain ya, tapi ini kita coba bahas dan lihat singkat ya, terutama kita supaya bisa menghayati ya, kenapa sih error correction itu jadi mungkin ya, karena itu rada kayak magic ya. Kok kok bisa ya, di receiver itu saya mengenali kalau ada error atau bahkan mengkoreksi gitu ya. Jadi triknya ya yang dilakukan di Hamming code semacam ini ya misalnya adalah informasi saya itu sebenarnya cuma 4 bit, tapi saya nambahin 3 bit sehingga yang saya transmisikan itu 7 bit. Tapi informasi saya memang yang berarti ya buat, data itu cuma 4 bit ya. Nah, tapi artinya apa kalau saya melakukan itu ya, artinya kalau space saya itu jadi lebih luas. Ya saya tuh punya simbol yang tadinya kalau 4 bit itu cuma butuh 16 simbol ya, saya pasang 7 bit berarti saya punya space 128 kemungkinan simbol, tapi saya nggak pakai semua. Ya dari 128 kemungkinan simbol itu saya cuman pakai 16 gitu ya. Jadi ada simbol-simbol yang kosong ya yang sebenarnya saya nggak gunakan ya. Makanya ilustrasinya Garcia ini seperti ini ya. Space simbol saya ini yang saya pakai itu cuman yang silang doang. Nah triknya adalah kalau saya nempatin simbol-simbol ini berjauhan begitu ya. Saya atur ya coding saya supaya simbol yang berarti itu berjauhan, ada jarak ya. Maka kalau simbol itu berubah gitu ya, katakanlah titik yang ini, oh kena error, berubah jadi yang ini, jatuhnya di simbol kosong. Nah, receiver itu bisa tahu ya, bahwa simbol ini sebenarnya nggak dipakai nih, nggak ada informasi saya
yang pakai simbol yang ini simbol kosong. Jadi di receiver saya langsung tahu, oh ini error, begitu ya. Dia bisa detect ya. Nah, lalu kalau saya memang space-nya sangat besar ya, dan simbol kosong itu bisa ada jarak tertentu yang lebih dekat ke simbol yang dipakai dibanding simbol yang lain ya, yang dipakai juga. Maka kalau saya paksa untuk koreksi, saya bisa ya, saya tinggal ngitung jaraknya itu. Ya jadi, oh oke ini bitnya simbolnya error sih. Tapi simbol yang dipakai yang terdekat dengan kemungkinan ini adalah, simbol tertentu itu ya. Jadi kalau saya koreksi saya paksa ke simbol itu. Ya dengan ada perhitungan jarak itu, space itu, saya bisa dengan sangat logis ya melakukan koreksi ya. Belum tentu kalau saya koreksi itu benar ya, bisa aja noise-nya itu terlampau besar melempar simbol saya agak jauh begitu ya. Terus saya koreksi ke kemungkinan simbol yang terdekat kan terus jadi salah, bisa aja begitu. Ya tapi, saya tuh jadi punya cara matematis yang melakukan koreksi, bukan cuma deteksi dengan memperhitungkan seberapa dekat jarak saya dengan simbol yang saya pakai yang berarti, gitu ya. Jadi logikanya cuman sesederhana itu. Nah, problemnya adalah cuman ngatur lokasi simbol-simbol ini ya. Dan, kita lihat misalnya Hamming code ini ya, kan sebenarnya ada kemungkinan, 7 bit ya, berarti harusnya ada 128 code, tapi yang di-list di sini kan cuma 16 code yang berarti, sisanya simbolnya nggak berarti ya. Dan dihitung jaraknya ya antar simbol ini. Jarak itu simply adalah perbedaan bitnya. Ya, jadi jarak dari yang baris kedua ini misalnya dengan baris ketiga adalah 3 bit ya. Bit yang ini beda, terus yang ini beda ya. Dan kalau saya atur ya, jarak ini agak rata begitu ya, dan ini jarak minimum adalah 3 bit ya kita lihat ya di deretan Hamming code-nya ini ya. Maka kita tuh langsung lihat ya, antara setiap simbol yang berarti saya punya, jarak 3 bit di antaranya. Jadi kalau simbol yang berarti ini cuman geser 1 bit doang ya, saya bisa koreksi ke simbol terdekat ya karena ada beda jarak 3 bit gitu ya. Kalau saya pakai code yang bukan 7 bit ya, melainkan 8 bit, saya punya kemungkinan jauh lebih banyak ya, 256, saya bisa taruh jarak-jarak antar setiap simbol berarti ini lebih jauh. Ya, sehingga Hamming distance-nya itu bisa 4 bit atau 5 bit, kemungkinan koreksi dan deteksi error saya tuh jauh lebih kuat, ya. Jadi, keluarga Hamming code ini bisa saya variasikan jumlah bitnya, tentu ada harga yang saya harus bayar ya. Kalau saya panjangin bitnya, bit redundant-nya, ya tentu kemampuan deteksi dan koreksi error-nya makin tinggi, tapi saya buang data rate ya, karena sebenarnya bit-bit yang di belakang ini bukan informasi, informasi saya tetap 4 bit yang di depan. Ya, jadi, dengan demikian saya juga nggak bisa push ya, sekuat mungkin error saya rendah tapi data rate-nya tinggi, karena tetap ada kompromi itu ya. Dengan memakai apa, channel coding ini saya bisa deteksi error, tapi saya borosin bandwidth. Makin banyak bit redundant-nya, makin boros saya gitu ya. Sehingga Shannon tuh kembali benar, ada semacam tembok fisik ya. Saya bisa sih pinter-pinteran ya pakai matematika saya dan mengcoding, tapi ada tembok fisik itu yang saya nggak bisa lewatin. Medium saya dengan noise tertentu nanti, kecepatan data rate-nya hanya sekian secara fisik ya, dan saya cuma bisa mendekati titik fisik itu dengan kecerdasan coding saya ini, ya. Mudah-mudahan memberikan gambaran ya, untuk detil perhitungannya secara matriks dan pakai ada buku-buku yang memperlihatkan ada konstruksi shift register ya untuk menghasilkan Hamming code-nya dan untuk receive itu bisa dilihat, sendiri ya kalau misalnya butuh yang sedetil itu. Ada pertanyaan atau komentar? Silakan. Mau nanya itu Pak, tadi Ya, Pak. sempat dijelasin yang kabel atau penampang itu kan, dia bisa menampung bandwidth-nya nggak terbatas gitu Pak ya. Nah, Betul. kalau dia pengen lebar, Hmm. eee, kita mau membedakan penampangnya itu atau kabelnya itu, transmisinya itu seperti apa tuh Pak? Maksudnya kita butuh bandwidth yang lebar dan kecil itu gimana ngebedain pemakaiannya gitu Pak? Ya, jadi sebenarnya itu tergantung materialnya ya, Pak, ya. Kalau misalnya ini ya, kurva yang ini kan kabel, tembaga ya, ini twisted pair ya. Hmm. Ini belum ngomong kerangkanya seperti apa strukturnya ya, Hmm. tapi pokoknya materialnya tembaga itu ya, kalau dilewatin sinyal dengan frekuensi tertentu langsung redamannya beda, gitu ya.
Tapi Hmm. kalau yang fiber optik misalnya tadi, nah ini ada struktur tertentu nih ya, kalau saya buat apa ini pipanya fiber optiknya lebih tipis, lebih kecil gitu ya, maka sinar yang masuk itu mantul-mantulnya nggak parah ya, Mhm. sehingga lebih fokus, terus jaraknya bisa lebih jauh. Begitu ya. Jadi ini kalau fiber optik tergantung strukturnya. Tapi medium fiber optiknya sendiri ya, silikon kaca udah punya sifat redaman yang seperti ini, yang nggak flat berdasarkan frekuensi gitu. Jadi total bandwidth yang kita punya ya di medium, itu selalu kombinasi antara materialnya apa gitu ya, dan material punya sifat frekuensi responsnya sendiri, plus konstruksinya ya. Kalau konstruksi materialnya cerdas ya, kabel koaksial sama kabel UTP, konstruksi kabel cablingnya itu beda ya. Bisa aja saya tuh punya, bandwidth yang lebih tinggi daripada yang lain, jaraknya bisa lebih jauh gitu. Tapi yang polos begitu materialnya aja, itu saya udah punya keterbatasan frekuensi, karena frekuensi responsnya nggak flat. Plus kalau saya rada kurang bagus buat konstruksinya, saya dapat lagi limitasi tambahan, Hmm. bandwidth karena konstruksinya itu sih. Oh, ya, Kak, setahu saya sih di koeks itu kan semuanya, sebenarnya itu bukan tembaga kan, Pak, ya? Itunya ya, core-nya itu kan bukan tembaga ya, Iya, cuman tembaga itu lapisannya aja kan, kawat-kawat biasa gitu kan. Nah, iya koeks banyak memang lapisnya, heeh. heeh. Nah, yang membedakan itu yang, apa namanya, braid-nya itu sih, Pak. Iya, jadi sebenarnya lapisannya itu ya, itu untuk melindungi core-nya ya terhadap interferensi-interferensi dari luar. Kalau dia dipolosin gitu aja, nanti Mhm, interferensi itu gangguan dari luar itu besar ya, kan dikasih selongsong itu untuk melindungi ya. Tapi mhm. yang core-nya itu juga selalu punya keterbatasan material tertentu, punya sifat frekuensi respons tertentu yang nggak flat ya. Lalu konstruksi core-nya juga seperti apa akan menentukan juga sih nanti bandwidth totalnya seperti apa. Biasanya pabrikan kabel itu kan udah punya spek ya, nanti dia produksinya seperti itu. Oh ini frekuensi responsnya tertentu, lalu jaraknya juga dia punya spek tertentu ya sampai jarak berapa untuk kabel yang sejenis itu gitu. Eee, Kalau lihat yang tadi Pak, ukuran gauknya itu Pak, AWG-nya itu Pak, itu kan semakin gede kan harus, penampangnya sebenarnya fisiknya tuh semakin kecil kan ya? Ini ya yang 19 GOS, Iya. 22, 24, 26 ya. Iya, kan setahu saya tuh kalau semakin gede kan fisiknya tuh semakin kecil. Nah, tapi di sini semakin kecilnya fisik itu atenuasinya malah makin itu ya, Makin makin gede ya Pak tinggi. ya? Heeh, Eh semakin kecil fisiknya, ya ini GOS-nya an makin besar, atenuasinya makin besar juga nih. iya, eee, maksudnya s setahu saya kan kalau semakin besar angka gauknya itu, fisiknya semakin kecil nih Pak, bentuk fisiknya, setahu saya sih Pak. Coba ya Nah, kita lihat. tapi dia, Oke. atenuasinya malah makin gede gitu maksudnya ya? Ya ini wire gauge, the measurement of wire diameter. Jadi kalau gauge-nya makin gede, dia kan makin kecil ya. Iya, Kalau fisiknya tuh fisik kabelnya iya, itu kan makin kecil ya? ya ini sih data untuk twisted pair ya. Twisted pair biasanya sih kabel tembaga di belit ya. Nah, jadi kalau ukuran diameter kabelnya itu makin kecil ya, yang terjadi kalau di kabel tembaga adalah berbeda sama fiber optik ya. Dia jadi memang elektron yang lewat ya lebih lebih sulit ya dibanding kalau saya punya kabel yang penampangnya lebih lebih besar ya. Sehingga ini masuk akal sih, gauge-nya makin Oh, gede, atenuasinya makin gede juga ya, karena memang kabelnya makin tipis ya. iya. Oh, Nah iya 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 nah, iya. kalau fiber optik ya, persoalannya adalah kalau dia makin gede di tengah ini, karena di awal kita bisa buatnya yang agak kasar ya, agak gede ya, eee, sinar yang masuk itu jadi lebih nggak fokus ya, karena pantulan-pantulannya ini kan lebih banyak ya, terus keluar di ujung sini itu, distorsinya lebih besar dibanding kalau saya pipa apa, fiber optiknya itu tipis gitu. Nah, kalau dia lebih fokus dia bisa lebih jauh. Jadi
efeknya agak beda ya, medium yang fiber optik sama yang twisted pair sih. Hmm. Ya, oke Pak, oke Pak. Iya, jadi tapi setiap medium memang ada ini ya, lika-likunya. Yang paling parah sih udara ya, karena udara nggak ada shielding apa-apa ya, semua saling mengganggu gitu, tubrukan aja di atas ya. Terus udara sangat terganggu cuaca juga ya, hujan, air, kelembapan ya. Jadi gangguan tuh sangat banyak. Cuma keuntungannya adalah sistem tuh jadi wireless ya. Jadi kita nggak terjangkar ke cabling gitu ya, sehingga sangat disukai. Tapi sangat challenging ya secara bersamaan gitu wireless. Iya mungkin nih waktu kita udah lewat-lewat ya. Malam ini mungkin diskusi kita segitu dulu ya. Kalau Bapak-Bapak haus bisa baca Garcia sih ya, tumpukan datanya banyak di situ. Ya. Oke, thank you Bapak-Bapak. Kita ketemu lagi minggu depan. Take Minggu care. depan siapa Pak ini Pak? Tugasnya Pak? Oh ada di Learn sih. Ini kalau mau dilihat Enggak, jadwalnya. maksudnya tekstilnya Pak? Oh betul. Bukan giliran saya, jadi minggu depan nggak ada Oh, tekstil. oh belum.